tidak baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, itu kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama lengkap saya Rumi Kumbai dengan NIM 1223022. Perkenalkan, nama saya Cindy Ferdinand Paratu dengan NIM 1223053. Latar belakang masalah. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan minyak goreng terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri makanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir minyak goreng di Indonesia mengalami berbagai permasalahan dan yang mengidentifikasi adanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Perkenalkan, nama saya Jennifer Awingkari dengan NIM 1223087. Indonesia merupakan negara dengan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang mana pada akhir tahun 2021 sampai dengan awal 2022 mengalami kekurangan minyak goreng. Krisis ini memperlihatkan kelemahan pasar dan menyortinya terjadi kegagalan pasar. Kelangkaan minyak goreng bukan masalah yang sederhana. Konsekuensi yang terjadi terdapat dalam krisis minyak goreng, yakni terjadinya kelangkaan, harga naik, berdampak pada konsumen, dan membuat reputasi rusak. Lebih jelasnya, kelangkaan pasokan dalam negeri menyebabkan minyak goreng menghilang di pasar, yang menyebabkan kepanikan konsumen untuk segera membeli pasokan yang terbatas dan membuat harga minyak goreng semakin menaik. Perkenalkan, nama saya Fernando Mutipu dengan NIM 1223002. Di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa penyebab utama kegagalan pasar minyak goreng di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak dari kegagalan pasar ini terhadap masyarakat. Yang ketiga, apa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertina Kusisia Sudina dengan NIM 1223004. Terbaik, saya akan melanjutkan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab kegagalan pasar minyak goreng, dampaknya terhadap masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Lanjut, perkenalkan, nama saya Rosalia Rosli Binihawa dengan NIM 1223012. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan pasar. Kegagalan pasar minyak goreng dapat dilihat dari sisi pemerintah dan penawaran, ketidakseimbangan antara keduanya, ditambah dengan intervensi yang tidak tepat dari pemerintah, menyebabkan harga produksi, harga melonjak, dan ketersediaan yang terbatas. Keterbatasan bahan baku akan gangguan dalam rantai pasokan. Selain itu, fluktuasi harga global terutama minyak goreng mentah terdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng, sehingga produsen menaikkan harga jual yang bertujuan pada investasi harga di pasar domestik. Terus saya akan perkenalkan, nama saya Meliana Ramukan Kabela dengan NIM 1223019. Di sini saya akan melanjutkan analisis kegagalan pasar. Praktik monopoli dan kartel di pasar juga memperburuk situasi di mana sekelompok produsen atau Praktik monopoli dan kartel di pasar juga memperburuk situasi di mana sekelompok produsen dan Praktik monopoli dan kartel di pasar juga memperburuk situasi di mana sekelompok atau produsen Praktik monopoli dan kartel di pasar juga memperburuk situasi di mana sekelompok produsen atau distributor mengendalikan harga dan
pasokan, mengurangi persaing dan memperburuk kelangkaan. Selain itu, masalah distribusi yang tidak efisien, terutama di daerah terpencil, menyebabkan ketidakmerataan ketersediaan minyak goreng, dengan beberapa wilayah mengalami kelangkaan sementara yang memiliki surplus. Saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Peter Melaramu, NIM 1223-038. Kebijakan pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis minyak goreng, termasuk penetapan harga eceran tertinggi (HEC) untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar, serta meluncurkan program minyak goreng rakyat yang menyediakan minyak curah dengan harga subsidi. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga berpenghasilan rendah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok. Namun kebijakan ini seringkali tidak efektif dan tidak menyentuh akar masalah. Lanjut, perkenalkan, nama saya Justina Mahikaji dengan NIM 1223-029. Rekomendasi kebijakan: meningkatkan transparansi dalam distribusi minyak goreng, mendorong produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan, reformasi kebijakan ekspor dan distribusi minyak sawit, penguatan regulasi dan pengawasan pasar, subsidi langsung ke produsen kecil dan UMKM. Perkenalkan, nama saya Christian Sena Sultan Robert dengan NIM 13-017. Kesimpulan, kegagalan pasar minyak goreng di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Krisis minyak goreng di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang mencerminkan kegagalan pasar akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, lemahnya regulasi, serta intervensi kebijakan yang kurang efektif. Meskipun perkenalkan, nama saya Roman Sultingson dengan NIM 1306. Lanjutkan kesimpulan, meskipun Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, namun kelangkaan minyak goreng tetap terjadi akibat keterbatasan bahan baku untuk pasar domestik, gangguan rantai pasok, serta praktik monopoli dan kartel yang memperburuk distribusi. Akhirnya, harga melonjak, akses masyarakat terhadap minyak goreng terbatas, dan daya beli konsumen, terutama pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Jadi baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.